Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Pak Agung harap kabar anak-anak baik-baik saja. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 5 dan evaluasi ya. Silahkan anak-anak ikuti dengan baik. Kati belajar kita pada hari ini adalah 3.5, mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Nah, lalu 3.2 memahami sila-sila Pancasila, dan yang terakhir 3.1 memahami gambar dan bentuk 3 dimensi. Nah, lalu tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menjelaskan tentang kegiatan produksi, lalu siswa mau menjelaskan pengamalan sila Pancasila, sila kedua, yang terakhir siswa memahami seni rupa. Nah, mari kita belajar bersama. Silahkan anak-anak ikuti. Kegiatan produksi merupakan kegiatan manusia yang menghasilkan barang atau jasa. Kegiatan yang menghasilkan barang seperti bercocok tanam, mendirikan pabrik, dan usaha kerajinan. Adapun kegiatan yang menghasilkan jasa atau pelayanan seperti sopir angkutan umum, tukang cukur, dokter, dan guru. Adapun tujuan kegiatan produksi antara lain, kegiatan produksi itu menghasilkan suatu barang atau jasa seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi, lalu menambah serta meningkatkan nilai guna barang yang sudah ada, misal meningkatkan nilai guna. Contohnya meningkatkan nilai guna dari suatu barang. Kita dapat ambil contohnya yaitu HP. Dulu HP itu bukan HP Android anak-anak, melainkan HP poliponik. Nah, orang-orang berlomba-lomba di luar sana untuk meningkatkan nilai gunanya menjadi HP layar sentuh. Dulu pakainya keyboard anak-anak ya. Paham ya? Nah, itu juga contoh dari nilai guna lalu memenuhi kebutuhan manusia. Seperti memenuhi kebutuhan manusia itu ya kita tahu seperti pakaian, makanan, tempat tinggal itu juga memenuhi kebutuhan manusia, lalu meningkatkan kemakmuran masyarakat yang makmur, lalu meningkatkan keuntungan. Nah, seperti menambah nilai guna seperti tadi. Nah, untuk meningkatkan keuntungan ini, kita ambil contoh warung-warung makan ya. Contohnya anak-anak, kita mau ambil contoh yaitu warung sate ya, sate ayam. Sate ayam 1 kilonya yaitu berkisar sekitar 30 ribuan. Nah, sama pengusaha sate ditingkatkan bagaimana cara meningkatkan keuntungan yaitu diolah. Diolah supaya tiap porsinya itu bisa melebihi atau bisa mendapatkan keuntungan dari proporsinya atau nilai jualnya itu ya. Lalu memperluas lapangan usaha seperti itu tadi. Jika kita membuka usaha, tentu saja kita memerlukan karyawan. Nah, kalau bukan karyawan dinilai naik, kita bisa buka cabang yaitu memperluas lapangan usaha. Nanti cabang A, cabang B, cabang C bisa kita ambil contoh seperti KFC anak-anak ya. Memperluas lapangan usaha lalu menjaga kesinambungan usaha perusahaan. Nah, sama yang Bapak itu contohkan tadi, menjaga kesinambungan usaha perusahaan antara kesinambungan seperti penjual ayam diolah menjadi KFC, yaitu membutuhkan kegiatan produksi yang banyak seperti menyembelih, terus sebelum menyembelih itu ada peternakan. Nah,
olahan, dan lain sebagainya. Itu harus sinambungan. Jika tidak sinambungan, maka produksi itu tidak berjalan, anak-anak. Lalu, sesuatu yang mendorong adanya kebutuhan barang dan jasa bisa disebut sebagai faktor produksi. Faktor ini berpengaruh besar terhadap keberhasilan dari suatu lembaga atau perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa. Ada 4 faktor produksi dalam kegiatan ekonomi, antara lain sumber daya alam, anak-anak. Faktor produksi yang pertama dan harus ada adalah sumber daya alam, seperti tanah atau lahan sebagai tempat usaha maupun bangunan. Hal utama dari faktor produksi ini semuanya berasal dari kekayaan alam atau ketersediaan yang ada di dalam alam. Tanpa adanya kekayaan alam, tidak akan terjadi sebuah proses produksi. Faktor produksi tersebut meliputi tanah, tambang, batu bara, air, serta segala yang ada di darat, laut, udara, dan lain sebagainya yang hasilnya dari alam. Nah, ini faktor produksi yang sumbernya dari sumber daya alam, ya. Contohnya, ya kan, anak-anak ingin ini minum haus. Nah, air bersih, ya, aqua contohnya, diambil dari mata air pegunungan yang jernih dan baik. Anak-anak membelinya. Nah, itu juga contoh dari produksi sumber daya alam. Lalu, tenaga kerja. Tenaga kerja ialah tenaga manusia yang mengolah sumber daya, biasanya disebut dengan sumber daya manusia. Dalam faktor ini, ada pengelompokan tersendiri bagi tenaga kerja, yaitu berdasarkan sifatnya dan kemampuan atau kualitasnya. Anak-anak, dalam tenaga kerja ini, kita disebut juga sumber daya manusia. Nah, seperti Pak Agung ini adalah seorang guru. Nah, Pak Guru ini disebut juga dengan sumber daya manusia. Bisa ditingkatkan kualitasnya seperti mengajarnya, bagaimana, terus di kelas bagaimana, saat tatap muka, terus cara penyampaian materinya bagaimana kepada anak-anak, mudah dipahami atau tidak. Nah, kalau tidak mudah dipahami, nanti bisa dibina sumber daya alam itu, sumber daya manusia itu, supaya mempermudah anak menangkap materi pembelajaran yang disampaikan itu contohnya. Lalu modal pun memiliki peranan penting dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dengan modal yang memadai akan terjadi kelancaran dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Tanpa adanya modal yang cukup tentu akan menghambat proses pengadaan barang dan jasa. Modal berfungsi menunjang dalam melancarkan atau mempercepat kemampuan dalam produksi barang dan jasa. Modal ini apa sih contohnya ya? Modal ini contohnya yaitu uang, anak-anak. Nah, memang uang ini disebut juga dengan modal atau alat tukar yang biasa digunakan manusia. Nah, alat tukar ini seperti uang, jika ingin ingin membuka toko kaos, nah biasanya itu seseorang membeli kaos, nah yaitu dengan modal sekian, nah, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Lalu kewirausahaan. Agar proses yang dijalankan berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan serta terkendali, pasti membutuhkan seseorang pengusaha atau tenaga ahli untuk mengatur proses yang dijalani. Nah, kewirausahaan ini seperti orang yang menjalankan suatu usaha, entah itu dari rumah makan, bengkel, terus jual, membuka alat komunikasi, masih banyak ya kewirausahaan. Toko-toko itu ada
Contoh-contoh dari wirausaha anak-anak. Orang-orang yang buka wirausaha. Nah, lalu anak-anak jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar ya. Apa yang dimaksud dengan kegiatan produksi? Kan? Lalu yang kedua, apa yang dimaksud dengan produsen? Lalu jelaskan 4 faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Sebutkan tujuan produksi. Lalu ada kegiatan produksi di daerahmu? Coba sebutkan dan jelaskan. Silakan dikerjakan anak-anak. Nah, anak-anak, Bapak tambahkan ya. Anak-anak, dalam kegiatan produksi, itu tuh disebut juga dengan kegiatan ekonomi. Nah, kita mencari kegiatan ekonomi pada dasarnya yaitu untuk mencari nafkah, untuk dapat bertahan atau dapat melangsungkan kehidupan kita. Itu ya. Lalu kita belajar ke Pancasila. Ayo anak-anak, adakah yang belum paham untuk Pancasila? Adakah anak-anak yang belum memahami apa sih nilai-nilai Pancasila? Nah, mari kita belajar. Kemarin kita belajar yaitu sila pertama ya anak-anak, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, terus selanjutnya kita belajar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila keberapa? Ya, tepat sekali. Sila kedua. Ini dia, digambarkan dengan rantai. Anak-anak, untuk membaca ini, simbol ini yang ada di dada atau di badan burung Garuda ini adalah bintang ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kemanusiaan yang adil beradab ke sini ke arah kanan bawah yang warna merah, lalu ke atas Persatuan Indonesia, lalu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam pemusyawaratan perwakilan, lalu yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Nah, lanjutnya. Apakah kamu sila-sila Pancasila? Coba contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Ayo, silahkan anak-anak contohkan. Wah, hebat sekali anak-anak bisa mencontohkan dengan baik. Lalu, di sekolah kita juga harus melakukan sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Bagaimana caranya? Silakan dijawab. Contoh sikap yang sesuai dengan sila Pancasila kedua di sekolah adalah menjaga kerukunan sesama teman dan warga sekolah, menghargai semua teman sebagai individu yang memiliki hak asasi manusia, lalu menghormati bapak ibu guru yang mengajar di sekolah. Itu untuk di sekolah. Coba sebutkan untuk keluarga dan masyarakat. Silahkan. Nah, contohkan pengamalan sila Pancasila dalam keluarga dan masyarakat. Lalu, seni rupa. Seni rupa 3 dimensi merupakan seni yang dibatasi tidak hanya dengan segi panjang dan lebar, tetapi juga dibatasi oleh kedalaman. Dalam bahasa sastranya, yaitu seni rupa yang memiliki ruang. Unsur ruang inilah yang menjadi pembeda antara karya seni rupa 2 dimensi dengan karya seni rupa 3 dimensi. Gambar 3 dimensi atau bisa disingkat dengan 3D merupakan gambar atau lukisan yang seolah-olah mempunyai 3 dimensi, yaitu panjang, tinggi, lebar. Pada umumnya, kita menggambar di atas kertas, hasilnya disebut lukisan 2 dimensi, karena hanya memiliki ukuran panjang dan lebar semua. Jadi, untuk lebih jelasnya, kalau 2 dimensi itu hanya memiliki ukuran panjang dan lebar, jika 3 dimensi dapat dilihat dari beberapa sudut, ya, di mana sudut saja seperti patung, dari mana-mana itu, nah, benar, seperti patung, yang ada di simpang 5 itu apa, yuk? Ya, benar sekali. Itu patung itu ya.
memiliki panjang dan lebar, juga ada kedalamannya. Seperti itu. Lalu, namun karya tiga dimensi ini seseorang bisa menciptakan sebuah perspektif berbeda yang bisa menipu mata sehingga gambar tersebut bisa terlihat timbul. Untuk membuatnya dibutuhkan keahlian khusus karena tidak bisa hanya sekedar mencoret-coret kertas. Tapi semua harus diperhitungkan agar terlihat lebih nyata. Nah, anak-anak, mari kita tonton bersama cara membuat seni rupa dua dimensi melalui coret-coretan kertas. Nanti bisa menipu mata seperti tiga dimensi. Nanti anak-anak jika penasaran boleh mencobanya di rumah. Oke anak-anak, silakan untuk menontonnya. Nah, bagaimana anak-anak? Ini ya contoh dari fotonya, ini gambarannya. Ini ada Sasuke ya kan? Sasuke melakukan jurusnya menjempol kertas ya kan? Sangat unik kan, ini ada bayangannya. Seperti Sasuke beneran. Kalau ini seperti jurang tanpa dasar. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, itu contohnya. Nanti kita akan menonton video ya. Oke anak-anak, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.